Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Pada renungan pagi ini, Kamis 25 Juni 2026, di renungan Gemar, saya terberkati di 1 Petrus 1 ayat 18-21, saya akan bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-20 ini mengajarkan bahwa orang-orang percaya telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, bukan dengan barang fana, melainkan dengan darah Kristus yang mahal. Penebusan ini sudah direncanakan Allah sejak sebelum dunia diciptakan dan digenapi pada zaman akhir melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, status kita sebagai anak-anak Allah bukan dihasilkan melalui ketaatan. Sebaliknya, ketaatan merupakan wujud dari status tersebut. Allah yang menjadi inisiator dan eksekutor penebusan, sehingga kita dapat memperoleh status yang membuat kita berharga di mata Tuhan, walaupun dunia menghina dan menista kita. Dengan kata lain, Injil Yesus Kristus merupakan landasan yang kokoh bagi identitas kita. Yang pertama, Yesus Kristus menebus kita dengan harga yang sangat mahal. Kita ditebus dari cara hidup kita dahulu yang sia-sia atau tidak berguna. Tebusan yang diberikan oleh Kristus untuk mendapatkan kita bersifat kekal, mulia, dan sempurna. Dan yang kedua, penebusan oleh Yesus Kristus sudah direncanakan sejak kekekalan. Rencana di atas sudah ada sejak kekekalan, sebagaimana orang-orang percaya dipilih sebelum dunia dijadikan. Demikian pula Kristus sebagai pokok keselamatan kita. Dan yang ketiga, Allah memberikan dasar bagi iman dan pengharapan kita. Apa yang dilakukan oleh Kristus tidak berhenti pada kematiannya. Tidak peduli seberapa sempurnanya darah yang Dia curahkan di kayu salib, jika Dia tidak bangkit dari antara orang mati, penebusan itu akan menjadi percuma. Kekristenan kita tidak berhenti pada kayu salib, namun kubur yang kosong dan surga yang mulia, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan telah memuliakannya. Sekali lagi, kebangkitan dan kenaikan Kristus ke surga bukan sekedar pertunjukan kuasa yang hebat. Allah yang sudah membangkitkan dan memuliakan Kristus adalah Allah yang sama, yang akan menguatkan kita dalam menghadapi segala fitnahan, hinaan, penganiayaan, bahkan kematian. Apapun keadaan kita di dunia ini tidak boleh menghalangi kita untuk bersikap optimis. Allah sudah menyediakan dasar yang kokoh bagi iman dan pengharapan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, makna utama dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18-21 ini adalah tentang penebusan sejati manusia dari kehidupan yang sia-sia. Hanya terjadi melalui pengorbanan darah Yesus Kristus yang sangat mahal, bukan dengan materi fana, dan hal ini sudah direncanakan Allah sejak sebelum dunia diciptakan. Puji nama Tuhan. Mari kita mengaminkan renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini firman-Mu menguatkan iman kami, pengharapan kami untuk selalu mengikut Tuhan.
dengan sungguh-sungguh sampai Engkau memanggil kami kelak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sadar Tuhan bahwa pengorbanan Tuhan di kayu salib bukan karena ketaatan kami, bukan karena barang fana yang kami miliki, tetapi melalui darah suci Tuhan yang mengalir di kayu salib, yang menebus segala dosa kami dan menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan kuasa darah Tuhan, kami dapat menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Sampai pada hari ini Tuhan, kami percaya dan yakin Tuhan telah memberikan jaminan keselamatan bagi kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan kegiatan kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Salam berkemar, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.